Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa kembali di Rehat Renungan Harian Toraya, Sabtu 13 Januari 2024. Kiranya melalui Rehat hari ini menolong kita, menemani kita untuk datang kepada Tuhan, belajar firman-Nya, semakin mengenal Dia, dan kita disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang senantiasa memberikan pengharapan dan kekuatan bagi kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau, bersyukur oleh karena hari ini ada sebagaimana kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Kami memuji Tuhan, bersyukur karena kami diberikan kesempatan untuk boleh datang pada Engkau, juga belajar kebenaran firman-Mu, mengenal isi hati-Mu. Tolong kami saat ini. Kami perlu pimpinan Roh Kudus bagi kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu, dan Engkaulah kekuatan kami yang senantiasa menyertai kami, memampukan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Mazmur nomor 139 ayat 1 sampai dengan 6. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Amin. Renungan kita hari ini bertemakan ditemani Allah sepanjang waktu. Narondong puang lan mintu atu. Ditemani Allah sepanjang waktu. Sejak abad pertengahan, Gereja Katolik selalu menyanyikan Mazmur 139 pada Kamis Putih malam. Malam penangkapan Yesus. Pada malam itu juga, Yesus berdoa di Taman Getsemani sendiri. Di sana, ia bergumul begitu hebatnya dalam doa kepada Sang Bapa, sampai keringat menetes seperti tetesan darah. Namun, apa hubungannya dengan Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 6? Daud, sang pemazmur, dalam doa mengakui bahwa tidak ada satu inci pun dalam hidupnya yang tidak diketahui Allah. Seperti pikiran, jalan, ucapan, dan lain-lain. Hal tersebut digambarkannya dengan bahasa menyelidiki, mengetahui, mengerti, melihat, memagari. Mari kita melihat pemahaman Yohanes Calvin mengenai perikop ini. Menurutnya, Mazmur 139 tidak perlu dibaca sebagai Allah yang memata-matai seluruh kehidupan kita. Justru Mazmur itu menegaskan bahwa Ia adalah sahabat, companion, yang menemani si pemazmur sepanjang waktu. Karena itulah Mazmur itu dibaca pada Kamis Putih malam, untuk melihat bagaimana Yesus dalam kesendiriannya saat para murid lain tertidur dan dalam peluh seperti darah,
Sang Bapa terus bersamanya. Penggalan lagu Sound of Silence tahun 1964 karangan Simon dan Garfunkel mengatakan, "In the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening. Dalam cahaya aku melihat 10.000 orang, mungkin lebih. Orang berkata-kata tanpa berbicara, orang mendengar tanpa menyimak." Kehidupan kita saat ini dipenuhi banyak orang yang sekedar berkata-kata, dan banyak orang yang mendengar tetapi tidak menjadi sahabat yang menyimak. Namun pemazmur menyaksikan bahwa Allah adalah sahabat yang menyahabatinya sepanjang waktu. Tak ada sejengkal pun dalam hidup kita tanpa Allah sang sahabat. Percayalah, sepanjang perjalanan 1 tahun ini akan selalu ditemani sang sahabat. Amin. Mari kita merefleksikan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mengimani bahwa Allah bukan hanya saja Allah yang transenden, yang jauh, tetapi Allah adalah Allah yang imanen, yang dekat, dan bahkan tinggal dalam kehidupan kita. Dia adalah sahabat, dan dia berjanji menyertai, tidak pernah meninggalkan, dan tidak pernah membiarkan kita sekali-kali pun. Apapun keadaan kita, pergumulan kita, tantangan yang kita hadapi, kita percaya bahwa Allah menyertai, merencanakan yang terbaik, bahkan mereka-rekakan perkara yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang menyertai kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kami bersyukur bahwa Engkau menjadi sahabat yang setia. Tolong kami juga untuk menjadi sahabat yang setia, belajar sebagaimana kesetiaan Allah dalam kehidupan kami, untuk kami juga praktekkan dalam kehidupan kami. Tolong kami untuk terus setia mengikut Tuhan dengan sungguh. Tolong kami dalam kesetiaan-Mu, dalam kekuatan penyertaan-Mu, karena Engkau senantiasa memberikan penghiburan, kekuatan, karena Engkau adalah sahabat kami dalam tantangan apapun yang kami hadapi, supaya hari ini kami boleh mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga boleh menikmati hadirat Tuhan, bertumbuh di dalam Engkau, bertumbuh di dalam iman bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, keluarga kami. Kami berdoa supaya tahun ini bangsa kami juga dipulihkan, diberkati. Pemilihan presiden, wakil presiden, wakil-wakil rakyat boleh berjalan di dalam pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan bangsa kami, bahwa Tuhan menyediakan pemimpin yang terbaik. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, berikan pemimpin yang terbaik. Tuhan, terima kasih, berkati gereja kami supaya terus dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang, memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.